Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat mulia Istri Kartini Tua. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak berfokus kepada HP dulu sementara, karena memang kita akan ber-PMO level 4 yang seyogyanya sudah dilaksanakan pada bulan Mei kemarin. Kita sudah agak terlambat jauh 2 PMO, kita belum laporkan sehingga ini harus kejar tayang. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai kepada PMO. Bapak Ibu, insya Allah tahun ini kita itu sudah semuanya adalah menggunakan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Artinya kelas 3 dan kelas 6 tahun ini adalah tahun mendatang ya, 2004, 2024, 2025 itu adalah perdana untuk kelas 3 dan kelas 6 kita melaksanakan kurikulum merdeka. Saya mulai. Bapak Ibu, sekarang PMO level 4 Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Apa sih yang sudah kita capai di PMO 1, 2, dan 3? Apa yang belum Bapak Ibu capai? Apa yang sudah dirasa masih perlu kita tingkatkan? Sudah tercapai tapi perlu terus kita evaluasi dan sebagainya. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Jadi jangan PMO mobil-mobil gak ada artinya, karena nggak maksud. Oke, ini sudah, sekarang ini sudah, tapi ada yang belum terlaksana ya Bu, di sini ya. Bapak Ibu, PMO keempat ini kita sudah lambat Bu Leni, sama seperti guru-guru ke sekolah-sekolah lain juga ada kelambatan Bapak Ibu di PMO 4 ini. Kenapa kok lambat? Saya memahami Bapak Ibu, tugas kita, kerjaan kita bukan sedikit banyak, makanya jangan ditumpuk-tumpuk. Sedang apa? Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat dulu hasil refleksi kita setelah kita PMO di PMO ketiga kemarin. Kemarin kita mengidentifikasi masalah yang dihadapi guru. Masalahnya kemarin adalah sebagian guru belum maksimal dalam menyusun modul ajar. Dari permasalahan ini kita mengambil topik implementasi pembelajaran di kelas. Subtopiknya penyusunan modul ajar terdiferensiasi. Nah ini kan bahasa asing ini, terdiferensiasi itu apa? Diferensi itu apa sih sampai yang tahu selain Bu Leni ya? Jadi bahan ajar yang dirancang khusus dan disesuaikan untuk beragam gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa di. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengambil masalah yang kedua, yaitu Bapak Ibu, dalam satu PMO kita harus mengambil 2 topik kan Bapak Ibu kemarin kan. Yang pertama dulu kita bullying udah bagus sekolah kita. Kemarin pasangan ngambil bullying yang pertama apa Bapak? Menyusul TP dan HTP sudah bagus. Jadi harus tetap ditingkatkan dan dievaluasi oleh diri kita sendiri dan oleh manajemen sekolah, harus dievaluasi oleh kepala sekolah. Oh, bullyingnya sudah bagus, tapi jangan terus bullyingnya stop. Lagu-lagu bullying tidak diperdengarkan lagi, duta-duta bullying juga tidak terperhatikan. Jangan dilupakan Bapak Ibu, karena ini terus berdatangan dengan kasus-kasus baru dan sebagainya. CP dan KTP yang sudah CP dan KTP
TP dan ATP yang sudah kita dapatkan, kalau bisa kita bisa mengimplementasikan kepada sekolah lain. Misalnya suatu hari saya minta Pak Joko, Bu Yuli, Bu Erni, Bu Penny, Bu Narni, Bu Asi, harus bisa mengimplementasikan kepada sekolah lain. Tidak terkecuali Pak Ilan, Pak Will misalnya. Kan Anda sudah kurma, harus bisa, harus bertanggung jawab itu. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang kita mengambil masalah yang kedua, yaitu yang dihadapi kita apa Bapak Ibu? Manajemen waktu ya. Kenapa manajemen waktu? Manajemen waktu terkait PNM ya, bagian mandiri melalui PNM ya Bapak Ibu. Waktu repot sekali ya saya PNM apa dan sebagainya, repot dan sebagainya. Tapi saya merasakan alhamdulillah melalui yang saya lihat, Bapak Ibu nyicil-nyicil di rumah, buka-buka di rumah, berhasil jebrek 6 sertifikat terbukti tuh. Apalagi Bapak Ibu, Bu Asi berapa kelas? 2. Setor? Sudah berapa? Terus Pak, di terus. Selain Unang siapa? Tere berapa? 2. 1. Reza sudah Saya 2. 2. Berarti the winner-nya siapa? Nami. Nah, jadi manajemen waktu untuk melaksanakan pelatihan mandiri melalui PMN belum terprogram dengan baik karena ada yang belum dapat sertifikat. Ada Bu Yuli masa kalah sama Bu Nami, Bu Yuli sampai revisi terus, saya udah upload tempat, cuma masih revisi yang sabar terus ya Bu, diulang-ulang terus. Yang sungguh-sungguh tuh itu Pak Joko juga yang sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Kalau Pak Win buka nggak kayaknya? Belum dapat. Terus yang itu ya. Oke, kita ngambil dulu bagaimana menjebak dengan topiknya kemarin peningkatan kapasitas guru. Subtopik kita adalah pelatihan mandiri melalui Nah, Bapak Ibu, dari masalah yang sudah saya sebut tadi, sebagian guru belum maksimal dalam menyusun dari permasalahan yang kita sebutkan tadi, Bapak Ibu, hal-hal yang sudah kita peroleh adalah untuk menyelesaikan masalah tadi yang nggak ada waktu apa dan sebagainya, itu adalah 1, mengoptimalkan model untuk belajar membuat modul ajar terdiferensiasi. Ini sudah dilaksanakan ya Bu ya. Mudah-mudahan ini sudah dirasakan oleh Bapak Ibu. Sudah kebayang Bapak Ibu membuat modul. Yang masuk di saya sudah lumayan bagus-bagus modul. Adopsi boleh, kita mikir sendiri ini daripada nggak ada sama sekali. Tapi yang diadaptasi, jangan SD Boyolali, Bapak Ibu nggak mau, di print aja. Jadi adaptasi. Kalau di sana misalnya prakteknya numbuk padi, ya kita nggak ada padi, ya di sini masak nasi, misalnya seperti itu dan sebagainya, Bapak Ibu. Sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita, dengan anak-anak didik kita. Yang kedua juga yang sudah kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Membuat modul ajar bersama teman sefase dan guru bidang studi. Memang sudah. Bapak Joko sama Rani sudah. Bu Penny dengan Bu ini sudah. Bu Ju dengan Bu Yuli, Bu
LP dengan Bu. Nah ini kadang-kadang saya juga ngintip, waduh menyiapkan P5 ini hari Kamis harus dikejar-kejar, Jumat harus P5. Ya memang begitu, nanti mulai semua. Jangan santai-santai buana sama duit. Itu harus bisa itu nanti tahun depan. Nah, itulah. Baik. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita semuanya bisa berjalan lancar, Bapak Ibu? Sedangkan ada beberapa kegiatan yang memang tadi seperti yang kita sampaikan, oh saya waktunya kurang, apa dan sebagainya, apa harus melaksanakan A, B, C, tapi saya ada kesulitan, tuntutan ini, tuntutan itu belum bisa saya laksanakan dan sebagainya. Terlihat di sini Bapak Ibu bahwa selanjutnya kita yang mesti yang ketiga ini, solusi ketiga untuk mengatasi masalah bahwa sebagian guru belum maksimal dalam menyusun modul ajar adalah jalan keluarnya apa? Sama sekolah lain, Pak. Berbagi praktek, baik membuat modul ajar bersama sekolah lain pelaksana IKM. Nah kayak mana saya mau melaksanakan? Saya sendiri aja masih bingung. Makanya saya tadi ngomel yuk pinter dulu kita. Nanti saya manggil dari SD Blok, saya manggil dari SD 02, kakak bisa jelaskan. Kan sulit ini. Jadi Bapak Ibu, ini yang menjadi tuntutan kita supaya kita bisa nanti berbagi praktek baik, membuat modul ajar bersama sekolah lain, pelaksana IKM. Ya, saya berharap kita bisa pintar dulu. Selanjutnya Bapak Ibu, supaya ada gregetnya, kalau nggak ada yang ngomel, ini santai terus, nggak akan dibuat lewat. Beratnya jadi guru ini. Tahu ajaran baru sudah datang, Romes Prota sudah muncul lagi di depan saya. Untuk supaya terlihat ketertiban kita dalam administrasi dari modul ajar dan segala macamnya, maka adanya supervisi akademik terkait modul ajar sebagai perangkat ajar. Saya tidak larang Bapak Ibu mau kopas dari mana, Bapak Ibu mau penyesuaian dari mana, silahkan berembuklah nanti dengan kelas paralel. Kalau saya begini, kita begini, bagaimana kita buat sama-sama, apa yang perlu kita hilangkan dan perlu kita adakan, mari sama-sama kita adakan. Bapak Ibu, ini bisa dilakukan nanti setelah kita pembagian tugas mengajar, Bapak Ibu, nanti tolong ini dilakukan. Pas libur, Bapak Ibu, administrasi mengajar juga step by step harus Bapak Ibu kerjakan. Supaya apa? Supaya tidak menjadi beban di kita. Kalau kata Bu Erni, saya sudah selesai. Nanti tahun depan saya sudah nggak lagi. Ya boleh, orang memang beliau sudah selesai. Contohnya Pak Joko, Bu Narni, Bu Yuli, Bu Penny, Bu, belum, masih ada tanggung jawab itu di pundak kita. Makanya mari sama-sama dengan legowo, senang nggak senang ya kita senang-senangkan, sempat nggak sempat kita sempat-sempatkan. Baik, Bapak Ibu, modul ajar ini saya mohon dapat Bapak Ibu selesaikan menjelang tanggal 14 Juni sebelum kita melaksanakan PMU 5. Nanti akan saya cek ya Bapak Ibu kendalanya di mana, kok tidak selesai, apa kurang kertas, apa kurang wifi, apa kurang tenaga, supaya nanti kita semua sama-sama bisa punya modul ajar sebagai perangkat pembelajaran. Baik,
refleksi dari implementasi tindak lanjut. Dalam subtopik penyusunan modul ajar terdiferensiasi ini, hal apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu? Pertama, yang A, sudah mengoptimalkan model untuk belajar membuat modul ajar yang terdiferensiasi. Ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Sudah mencoba, sudah sama-sama di model kita pecahkan. Ada yang hasilnya sudah terbaca, ada yang hasilnya juga masih ada perbaikan di kita. Nah, nanti saya harap mohon bisa dirampungkan, diselesaikan sebelum kita PMO kembali di tanggal 14 Juni mendatang. Terserah bagaimana Bapak Ibu caranya, karena memang kita juga dapat tekanan dari pusat untuk bisa ini dilaksanakan. Yang kedua yang sedang kita laksanakan adalah membuat modul ajar bersama teman sefase dan guru bidang studi. Sejauh mana Pak Wir, Pak Ilham yang sudah sampean lakukan ini bersama teman sefase Pak Wir? Belum selesai kemarin evaluasi di modul yang terakhir. Ada yang sudah selesai. Berarti masih berproses ya. Oke. Ada yang on the way. Oke, ada yang berproses. Pak Ilham, begitu juga Pak? Iya. Pak Juslim, ada masalah? Perbuatan modul ajar. Ya Pak. Ini yang Oke. Bapak Ibu, sekarang kita akan mencari solusi dari masalah sebagian guru belum memaksimalkan waktu untuk mengikuti pelatihan mandiri melalui PMM. Oke, PMO kemarin kan kita sudah sepakat mengerjakan aksi nyata bersama-sama sambil menanggapinya bersama sebelum diupload di PMM. Sepakatan itu pernah kan? Pernah kan Bapak Ibu? Nah, ini yang lain kemarin ya, info ya. Baik. Yang kedua, berbagi praktik baik terkait topik yang dipelajari dalam Kombel. Sudah terlaksana belum Bapak Ibu? Belum. Saya belum mendengar Pak Joko angkat mic. Sudah tapi tidak terkait dalam terkait dengan PMM, tapi karena Pak Joko dapat ilmu lain, pinter Pak Joko bisa POT. Nah, nanti dalam PMM ya Pak, ya mudah-mudahan. Terus penetapan target penyelesaian topik dalam pelatihan mandiri di PMM oleh sekolah melalui daftar checklist. Ya sudah dapat daftar checklistnya, ada yang sudah banyak, ada yang belum. Jadi yang belum nanti kita Baik, refleksi dari implementasi tindak lanjut dalam subtopik pelatihan mandiri melalui PMM. Apa yang sudah kita dapat? Sudah dapat mengerjakan aksi nyata bersama-sama sambil menanggapinya bersama sebelum diupload di PMM. Sudah dilakukan ya Bapak Ibu? Ya. Perubahan setelah tindak lanjut, guru mengikuti pelatihan mandiri melalui PMM, membuat aksi nyata bersama teman sejawat. Contoh soal ya benar nih. Dapat itu dikerjakan, yang belum mandel dan sebagainya. Tapi juga selanjutnya penetapan target penyelesaian topik dalam pelatihan mandiri di PMM oleh sekolah melalui daftar checklist. Ya, daftar checklistnya sudah saya daftarkan. Kepala sekolah melakukan pemetaan ketercapaian guru menyelesaikan topik-topik pelatihan dalam PMM, namun capaiannya baru berkisar 1 sampai 7 topik. Mudah-mudahan nanti meningkat karena sekarang sudah hampir 50 topik. kita betul nggak ya 1 sampai 7 topik kisarannya ya? Iya, yang sudah hafal tapi belum dapat. Kesimpulan Bapak Ibu, pada subtopik penyusunan modul ajar terdiferensiasi, rencana tindak lanjut yang belum terlaksana adalah itu ya Bapak Ibu, yang belum berbagi praktik baik membuat modul ajar bersama sekolah lain pelaksana IKN. Saya pengen duduk di sana, nanti Bu Yuli nyampaikan berbagi modul ajar. Bapak Ibu dari sekolah belum
Yang kami hormati, cara membuat mobil ajar seperti ini. Nah, gitu. Saya kepengen seperti ini. Harapan saya begitu. Gantian, dipakai guru agama Pak Ilham muncul. Ini begini. Nanti disanggah oleh 02. Bapak berdasarkan apa? Berdasarkan pembel saya dan sebagainya. Nah seperti itu nanti harapan saya. KKP olahraga demikian dan seterusnya. Kita jadi guru-guru yang disegani karena memang berkualitas dalam melaksanakan IKN dengan sekolah lain. Tema topiknya membuat modul ajar. Disegani kalau kita menguasai membuat modul ajar karena guru banyak yang bingung modul ajar itu RT apa-apa, nah, itu masih bingung, nah, dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah paham dan kuat, insya Allah nanti tahu dipanggil, nanti saya boleh minjem Pak Ilham untuk apa Pak? Mendesimasikan itu loh Bu, mengimplementasikan itu loh Bu, pembuatan modul ajar boleh Pak, Pak ke sana Pak, dan Pak bisa Pak, seperti itu harapan saya. Jadi berkualitas. Yang kedua Bapak Ibu, ada subtopik belum, ya yang belum dilaksanakan. Supervisi akademik terkait modul ajar sebagai perangkat ajar saya akan laksanakan mulai tanggal 15 Juni mendatang karena terakhir di semester 2 ini kita kan belum selesai supervisinya. Kesepakatan kita kemarin adalah yang akan dianalisis adalah modul ajar berdiferensiasi di semester 2 ini. Maka sebelum tanggal 14 Juni itu harus selesai, tidak menunggu tanggal 15. Oke, tanggal 14 Juni harus selesai, nanti akan dilakukan supervisi administrasinya oleh kepala sekolah. Dan tanggal 15 pasti akan menggunakan modul ajar terdiferensiasi juga. Tapi yang terkait supervisi ini adalah supervisi yang semester 2. Ya Bu ya, jadi sebelum 14 Juni harus selesai. Lanjut ya. Pada subtopik pelatihan mandiri melalui PMM, rencana tindak lanjut yang belum terlaksana oleh kita adalah berbagi praktek baik topik yang dipelajari dalam berbagi praktek baik dengan teman sejawat atau dengan sekolah lain. Ini saya harapkan Bapak Ibu terus berbagi praktek baik supaya apa-apa yang sudah didapat bisa saling sharing. Kenapa kita bisa sharing ya tadi karena kita sudah Paham lah ini. sudah paham. Oh, coba bacakan Pak Joko. Ewa. Oke, terima kasih Pak. Selamat mengaji untuk pulang bukti. Ewa. Evaluasi dan revisi kawan kegiatan setelah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.